Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita, dan kali ini ada teman kita yang memberikan sebuah pertanyaan yang cukup penting untuk kita bahas di sini karena mungkin ada cukup banyak di luar sana yang mengalaminya. Dimana pertanyaan kali ini dari teman kita Ibu Fitriyanti ya. Beliau bertanya soal misalnya belanja buku di BKU sudah dimasukkan di bulan April, tapi siplahnya baru dibayar di bulan Agustus. Itu apa BKU-nya harus saya hapus di bulan April dan pindah ke Agustus, atau tidak masalah BKU-nya di bulan April saja? Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin juga punya pertanyaan yang kurang lebih sama seperti halnya yang ditanyakan oleh teman kita kali ini, silahkan simak baik-baik sharing kita kali ini sampai selesai, jangan di skip tentunya ya. Jadi silahkan simak baik-baik semua informasinya. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, seperti biasa silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini belum berlangganan di channel saya, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar nanti kedepannya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Baik, di sini pertanyaannya tentu masih seputar penginputan BKU di Arkas ya. Yang mana di sini masalahnya adalah di BKU sudah dimasukkan ya di bulan April, tapi ternyata di siplahnya ini baru dibayarkan di bulan Agustus ini setelah dana tahap 2 cair. Nah, apakah itu harus kita hapus kembali Aprilnya dan kita alihkan ke Agustus atau bagaimana? Nah, sekarang kita akan masuk dulu ke aplikasi Arkasnya Bapak Ibu sekalian ya. Kita masuk ke Arkas dan seperti biasa pastikan menggunakan Arkas versi yang paling terbaru, yang mana per hari ini masih di versi 4.2.12. Jadi untuk yang masih menggunakan versi di bawah itu silakan diperbarui aplikasinya dulu supaya bisa menggunakan aplikasi Arkas yang paling terbaru untuk versinya ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian penatausahaan, di mana tadi beliau katakan untuk pembelian buku di Siplah beliau sudah pernah inputkan di bulan April dan itu posisinya sekarang sudah ditutup BKU, namun ternyata di Siplah baru dibayarkan di Agustus. Nah, apakah ini perlu kita hapus ulang Aprilnya atau boleh kita apakah perlu kita hapus April dan pindah ke Agustus, atau kita nggak masalah di April? Nah, kalau kita mengaca atau berbicara soal penginputan di BKU yang mana ini masuk ke dalam laporan pembelanjaan di Arkas sesuai dengan rencana yang sudah kita anggarkan ya. Di sini tentu balik lagi kepada tanggal yang ada di notanya Bapak Ibu sekalian ya. Jika seandainya di notanya itu adalah tanggal di bulan April, karena kan kadang kalau kita belanja mungkin di salah satu toko itu sudah diberikan tanggalnya di kwitansi meskipun belum dibayar ya. Nah, itu kita bisa jadikan sebagai acuan ya. Yang terpenting di sini adalah tanggal yang tercatat di nota adalah tanggal yang kita inputkan di aplikasi Arkas. Jadi jika seandainya di nota pembelian bukunya itu di Siplah memang di bulan April, maka tidak masalah kita inputkan di bulan April ya. Tapi jika seandainya memang ternyata di notanya di kwitansinya itu tertulis bahwa pembelanjaan bukunya itu di bulan Agustus, maka di sini idealnya kita sarankan itu untuk menginputnya di bulan Agustus agar nanti dalam proses pengecekan kita pun tidak bingung ya, karena kita bisa langsung mengecek di bagian BKU-nya, kemudian kita sesuaikan dengan yang ada di notanya. Jadi kita pun tidak perlu banyak penjelasan kepada mereka yang mengecek seperti itu ya. Namun di sini kalau misalkan memang posisi saat ini sudah ditutup BKU sampai bulan Juli misalkan ya, kemudian kita memutuskan untuk menghapus kegiatan di bulan April,
untuk pembelian buku, maka otomatis untuk penginputan dari bulan April hingga Juli ini kita harus input ulang semuanya ya, karena tentu untuk bisa menghapus salah satu kegiatan atau program kegiatan yang sudah kita tutup BKU-nya, kita itu harus mengajukan kembali penghapusan BKU ya. Contoh misalkan kita buka April ini, anggaplah kita misalkan ingin menghapus untuk pembelian buku ya, misalkan anggaplah ini yang paling bawah adalah untuk pembelian buku di Sipla dan kita ingin hapus. Nah, tanpa kita mengajukan penghapusan BKU, ini semua yang sudah kita inputkan di sini tidak bisa kita hapus, Bapak Ibu sekalian. Jadi mau tidak mau kita harus ajukan dulu penghapusan BKU. Namun di sini konsekuensinya tentu kita nanti harus menginput ulang semua laporan yang sudah kita inputkan dari April hingga bulan Juli. Seperti itu. Yaitu silahkan. Namun ya kalau misalkan memang ditanya saran dari kita, nah kita sarankan adalah kembali kepada tanggal yang ada di nota. Dan silahkan Bapak Ibu sekalian, jika seandainya di notanya itu Agustus ya, lebih baik ini di April ini kita hapus ulang, kita edit ya, hapus untuk kegiatan BKU-nya, bukunya, dan kita alihkan ke Agustus. Namun sebelum kita menghapus BKU atau mengajukan penghapusan BKU, kita sarankan dulu untuk bulan-bulan yang sudah kita laporkan transaksinya, silahkan dicetak dulu ya. Misalkan di sini Juni, sebelum kita menghapus April itu kita cetak dulu, supaya nanti kenapa? Supaya nanti kita saat kita menginput ulang, kita tidak bingung untuk penginputan pembelanjaan ulang di aplikasi Arkasnya. Itu saran dari kita seperti itu ya. Dan jika seandainya memang di notanya itu April tapi bayarnya Agustus, ya itu nggak masalah Bapak Ibu sekalian ya, karena di sini fokus kita adalah pada tanggal yang ada di nota. Seperti itu ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan atau bisa kita jelaskan untuk menjawab pertanyaan dari teman kita kali ini, Ibu siapa tadi? Ibu Fitriyanti ya. Dan ini semoga bisa membantu Bapak Ibu sekalian di luar sana, termasuk juga untuk Ibu Fitri yang mungkin saat ini masih agak bingung untuk memutuskan apakah nggak masalah kita input di April atau kita meski pindah ke Agustus, atau nggak masalah di Agustus, seperti itu ya. Gimana sih tadi? Atau nggak masalah di April saja tanpa kita alihkan ke Agustus ya. Pokoknya seperti itulah ya. Jadi itu yang bisa kita sampaikan, dan jika seandainya jawaban dari kita ini masih ada yang kurang jelas, silahkan bisa bertanya kembali pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini. Dan jika perlu nanti kita bikinkan penjelasan di video berikutnya, maka kita akan bikinkan penjelasannya di video berikutnya. Terima kasih sudah melihat atau menonton semua penjelasan yang kita sampaikan di sini. Terakhir, jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan mengklik tombol like ya, kemudian juga share sebanyak-banyaknya. Dan terakhir, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya nanti kedepannya itu tidak ketinggalan informasi terbaru di channel saya, Imran Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.